من جالس عالما فكأنما جالسني في الدنيا ومن جالسني في الدنيا أجلسته معي يوم القيامة. Barang siapa yang jadi duduk dengan orang-orang alim, dengan orang-orang hafid yang faham agama, maka dia seakan-akan duduk di sampingku, saudara. Seakan-akan dia duduk di sisiku ketika di dunia, karena dia tahu ilmuku, tahu halal, tahu haram dari dia. Maka seakan-akan dia hidup duduk di samping saya di Madinah sana. Barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, nanti di akhirat akan saya dudukkan bersamaku di surga Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi qabla kulli kalam wa inda kulli kalam wa ba'da kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adad al-asma'i wal absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adad ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني faqad aba. Para ulama, para kiai, para ustadz, para hadirin, para hadirat yang kami muliakan, yang kami hormati, semoga majelis kita ini menjadi majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan kakek kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi yang kita tempati,
Inni uridu an akhluqa minka khalqan faminhum man yuti'uni wa minhum man ya'sini faman ata'ani adkhaltuhu jannati wa man asani adkhaltuhu an-nar. Wahai tanah, wahai bumi, saya ingin menciptakan satu makhluk yang bahan bakunya dari kamu. Nanti di antara makhluk itu akan ada orang yang taat kepadaku dan akan ada orang yang menentangku. Yang taat akan saya masukkan ke surgaku, yang tidak taat akan saya buang ke neraka. Fanfajarat al-uyun, maka bumi ketika mendengar Allah berfirman seperti itu, bumi takut betul. Maka bumi itu langsung nangis, dan nangisnya itu gak akan berhenti sampai hari kiamat. Allah. Karena bumi takut kalau dijadikan satu manusia, yang manusia tadi menentang Allah, yang akhirnya akan dibuang ke neraka Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada makhluk yang menjadi musuh kita. Namanya siapa? Syaitan, Iblis laknatullah alaih. Iblis itu langsung gerak cepat turun dari langit. Apa yang dia kerjakan di bumi? Ternyata Iblis tadi nginjek tanah yang ada di bumi. Semua tanah mana aja, Eropa, Amerika, Indonesia, Bengkulu, diinjak semua itu tanahnya. Sambil Iblis tadi berteriak-teriak, saya injak-injak tanah. Kalaupun istrinya tidak putih pun tampak indah. Wahai istriku, walaupun kamu itu gak putih hitam, tapi hitam itu beda. Hitamnya hitam Hajar Aswad. Hajar Aswad itu satu batu di Ka'bah sana. Bentuknya biasa saja, hitam, tapi semua orang rebutan pengen nyium Hajar Aswad. Sampai ada jasa mencium Hajar Aswad. Biasanya yang kerja itu orang Madura. Nanti dia kawal 4 orang, sekali nyium bayar 300 real. Berarti berapa? 3 kali 4 berapa? 1.200.000. Sekali cium 1.200.000. Jadi kayak Hajar Aswad, walaupun hitam melihatnya itu enak, pengen nyium terus. Itu pengantin baru. Nanti kalau sudah berjalan 3 bulan, sudah suaminya keluar rumah, sudah agak-agak pusing-pusing sedikit. Nanti kalau sudah 3 tahun, sudah biasa. 30 tahun, Masya Allah, pulang ke rumah pengen nyari keluaran baru lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Bani Israel ini oleh Allah diberi nikmat yang begitu hebat. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Bani Israel itu bukan nabi. Yang Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa itu bukan nabi, tapi seakan-akan memiliki keistimewaan seperti keistimewaannya Nabi. Masya Allah, kalau dia jalan mendung itu selalu ikut di atas kepalanya, sehingga nggak pernah kepanasan. Bani Israel itu ketika lahir sudah pakai baju, dan bajunya nggak perlu diganti, tidak pernah usang, tidak pernah bau busuk. Setiap orangnya tambah besar, bajunya tambah besar, seperti baju baru terus. Makanannya, minumannya, Masya Allah, dikasih makanan itu namanya manna wassalwa. Ada burung-burung itu datang, enak-enak itu, datang sudah berupa panggang. Burung-burung makanan-makanan langsung dari surga. Sebagian riwayat mengatakan manna wassalwa itu dari surga. Burung bakar dan sejenis madu.
Kalau mereka sudah makan awal-awalnya itu saking enaknya manna wassalwa itu. Ketika dimakan jantung itu hampir berhenti. Orang bumi makan makanan surga, kira-kira gimana? Enak, minumannya seger. Allah turunkan dari langit itu batu, dipukul Nabi Musa, keluar 12 mata air yang segarnya melebihi seluruh mata air di dunia kecuali Zam-Zam. Minumannya segar, makanannya enak, ada sejenis madunya juga. Luar biasa. Setahun masih enak, 2 tahun sudah agak berkurang. Setelah beberapa tahun, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Nabi Allah, makanannya kok manna salwa, bosen kami ini. Pengen cari makanan yang lain gitu loh. Masa makanan dari langit, semua dari langit, mendung langit, makanan langit, pengen makanan bumi gitu loh. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa funiha wa 'adasiha wa basaliha. Minta pada Tuhanmu sana, suruh keluarkan dari bumi itu sayur-sayuran, kemudian timun, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan gitu. Masa semua langit-langit, bosan kami. Jadi manusia itu makanan dari surga pun kalau nggak tambah enak, bosan. Nah di surga membosankan nanti. Kalau surga tidak tambah enak, di surga pun bosan manusia. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu ditambah terus nikmatnya. 1 suap nikmat, 2 suap makin nikmat, 3 suap makin lezat, 4 suap nggak bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Maka sampai ada orang itu makan 1 buah di surga itu, enak, makan lagi, makin enak. Sampai penjaga surga malaikatnya itu datang, Tuhan, surga itu masih banyak loh buah-buahan yang lain, kenapa cuma makan ini doang? Maka dia mengatakan, dikit, banyak. Coba lihat belakang kamu itu. Dilihat belakangnya, kulitnya 1 gunung. Jadi nikmatnya ditambah. Maka setiap hari Jumat ada upgrade muka. Kalau istrinya di surga tidak tambah cantik, suaminya bosan. Kalau suaminya nggak tambah, istrinya bosan. Maka seminggu sekali ganti muka. Allah. Orang sekarang ada ganti mobil, ganti mukanya mobil. Ini ganti muka. Maka ada pasar muka. Maka dia datang, saya ingin ganti muka itu, Allah rubah. Saya ingin ganti warna itu, Allah rubah. Gak perlu ganti suami lama, tapi rasa baru. Bagaimana? Cocok atau tidak ini? Hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga terus ditambah terus nikmatnya. Nah ketika nikmat itu ditambah baru tidak bosan. Kalau masih sama, seindah apapun tetap akan bosan, tetap akan kurang. Maka dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan, seumpama orang diberi 1 lembah dari emas, dia akan senang saya 1 lembah, tapi kayaknya harus 2 lembah. Dikasih 2 lembah, kayaknya kurang, kayaknya harus 3 lembah. 3 kurang, 4 kurang, 5 kurang, terus kurang. Tidak akan berhenti keinginan manusia sampai ditutup mulutnya pakai debu. Wajat sakratul maut bil haq, ketika datang malaikat Israil nyabut nyawa dia. Allah. Kalau orang bilang pokoknya Pak, kalau saya sudah punya motor, sudahlah pokoknya, saya sudah nggak pengen apa-apa lagi. Nanti kalau sudah punya motor, kayaknya 1 kurang, 2 harusnya. Setelah punya 2, kayaknya mobil harusnya. Ini musim hujan, nggak harus mobil. Ini mobilnya kurang bagus, tambah lagi. Itulah manusia. Dan sekarang kita ini ada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sebagian anak-anak kita belajar ilmu agama. Anak-anak kita belajar Al-Quran, belajar
hadis, sabda Nabi, firman Allah, ini nikmat yang begitu besar ya. Masya Allah. Orang itu kalau di dalam hatinya ada firman Allah, ada Al-Quran, itu bisa menjadi tolak balak, penangkal adab. Tuanya akan mulia, bahkan yang duduk di sampingnya pun mulia kalau dia soleh betulan. Nabi bersabda, "Man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Barang siapa yang jadi duduk dengan orang-orang alim, dengan orang-orang hafid yang paham agama, maka dia seakan-akan duduk di sampingku, saudara. Seakan-akan dia duduk di sisiku ketika di dunia, karena dia tahu ilmuku, tahu halal, tahu haram dari dia. Maka seakan-akan dia hidup duduk di samping saya di Madinah sana. Barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, nanti di akhirat akan saya dudukkan bersamaku di surga Firdaus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya mulia, orang tuanya mulia, yang duduk di sampingnya mulia, bahkan yang senang pun mulia. Masya Allah. Dalam Bukhari, Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan, seluruh sabda Nabi itu menggembirakan saya, tapi tidak ada sabda Nabi yang lebih menggembirakan saya melebihi sabda Nabi, "Innaka ma'amman ahbabta." Wahai Anas, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Maka Sayyidina Anas, demi Allah saya cinta Nabi, demi Allah saya cinta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Maka saya yakin, saya berharap akan dikumpulkan bersama mereka, walaupun amalan saya tidak sama dengan mereka. Dirinya mulia, ahli keluarganya mulia, yang duduk mulia, yang senang aja juga mulia. Maka bagaimana nikmat pesantren di pondok di kampung ini, ada pesantren ini, kita syukuri betul-betul ini. Gimana cara mensyukurinya? Yang pertama, kita kirim anak kita masuk ke pesantren. Insya Allah. Anak saya sudah tua, Pak. Ya, cucunya ke pesantren. Insya Allah. Sehingga kampung kita ini menjadi kampung seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Semua orangnya berakhlak. Kalau anak-anak kita masukkan ke pesantren, tahu betul di mana fadilahnya orang tua itu. Kalau orang nggak diajari agama, dia itu dengan orang tuanya tidak menghormati, sehingga orang tuanya sudah mau meninggal dunia, ditelepon anaknya, ini sudah mau meninggal, bapak mau meninggal ini. Saya sibuk kerja bu, nggak sempat, ntar lah kasih tahu makamnya di mana, nanti waktu Syawal saya ke sana. Kalau orang nggak paham agama, ketika orang tuanya sedang sekarat, ini bapak ini dulu sukanya dangdut, biar tenang berangkatnya kita setelkan dangdut yang kencang aja, setel Indosiar yang kencang biar memberangkatkan ayahnya dengan tenang. Itu ketika orang tidak paham agama, maka orang tuanya sudah mau meninggal pun disetelkan dangdut. Jadi kalau orang paham agama, dia tahu betul orang tua itu paling berharga. Maka Habib Abu Bakar beliau mengatakan, orang wali besar, beliau mengatakan, doa orang tuamu lebih hebat dari doa orang seperti saya 70 kali. Makanya doanya orang tua itu lebih hebat daripada doanya 70 kali. Maka orang tua itu kalau doakan anaknya itu harus yang bagus-bagus. Jangan anak durhaka, durhaka betulan gimana? Anak gak pinter betulan gimana? Maka itu pimpinan Imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, namanya Abdurrahman As-Sudais. Itu nakalnya dulu minta ampun, sampai ibunya itu sudah gak mau ngakui anak lagi, diusir dari rumah itu. Kamu nakal, pergi sana, jadi Imam Masjidil Haram.
ketika pergi betul jadi Imam Masjidil Haram karena marahnya ibu, doanya yang bagus-bagus. Makanya kalau marah kepada anaknya, kamu pintar, kamu taat, nanti jadi pintar betulan, jadi taat betulan, insya Allah. Insya Allah. Orang tua itu begitu istimewa, masya Allah. Di akhirat itu ada orang sudah mau masuk surga, ada orang sudah mau masuk surga, kurang satu jengkal, dikit aja. Maka ada malaikat datang, stop. Kenapa stop? Ada amalan yang belum dihitung Tuhan. Baik atau buruk? Baik, buruk, tapi sedikit. Kertasnya sebesar seujung kuku segini. Berapa gram? Nggak ada 1 gram. Oh, dikit ya apa? Timbang aja. Ketika ditimbang, diletakkan tuh kertas yang amalan buruk, ketika diletakkan jedek, ternyata seperti ditimpa gunung Himalaya. Semua kebaikan yang kalah dengan keburukan yang kecil seujung kuku. Maka orang tadi nangis, ya Allah, itu apa ya Allah, itu apa, amalan apa begitu buruknya ya Allah. Maka dibuka, isinya ternyata dia pernah mengatakan sekali kepada orang tuanya ketika di dunia. Di dalam Islam itu orang tua itu begitu istimewa, orang mengatakan, itu doang, itu dosanya begitu besar, apalagi dengan orang tua bantah-bantahan, apalagi dengan orang tua apa bapak apa ini, masya Allah itu dosanya bukan Himalaya lagi, seperti dijatuhi planet Jupiter. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tadi diseret ke neraka, sampai depan pintu neraka. Dia mengatakan pada malaikat, stop, gantian sekarang. Loh, stop apa lagi? Saya ingin sowan kepada Allah lagi. Amal kamu sudah habis. Ya nggak apa-apa, saya ingin sowan dikit aja. Ketika dia sowan, Allah berfirman kepada dia, kenapa kamu kembali? Ya Allah, tadi saya melihat ketika saya mau masuk neraka, saya lihat orang tua saya sedang diseret ke neraka juga bareng dengan saya. Maka ya Allah, karena di dunia dulu saya sudah berbuat buruk kepada orang tua saya, sekarang seluruh dosanya orang tua saya itu berikan kepada saya saja, biar saya yang di neraka, biar dia sudah ke surga. Maka Allah berfirman, karena kamu berakhlak baik kepada orang tuamu, kamu dan orang tuamu saya masukkan surga semua. Jadi di akhirat itu berbuat baik kepada orang tua masih ada fadilahnya. Bagaimana berbuat baiknya ketika di dunia? Kalau anak itu dimasukkan pesantren, diajari orang tua itu penting. Nanti dia akan bisa menghargai orang tuanya melebihi segala-galanya, insya Allah. Maka bagaimana pondok kita ini kita urus bersama-sama, kita kirim anak kita ke sini, kita bantu sehingga pondok kita ini, kampung kita ini menjadi kampung Madinah 1400 tahun yang lalu, insya Allah. Maka mungkin kedua orang tua kami ya Allah, anak istri kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, ya Allah, dengan berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkahnya para wali, dengan berkahnya wali sama ya Allah, berilah rezeki kepada kami anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang menggembirakan kami ketika di bumi, menyejukkan kubur kami, mengesyafaati kami di akhirat, menuntun kami di surga Firdaus, meningkatkan derajat kami semakin tinggi. Ya Allah, dengan berkahnya Rasulullah SAW ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami ya Allah, selesaikan urusan-urusan kami ya Allah, berilah rezeki kepada kami yang halal, yang barakah, yang banyak. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, panjang yang barakah, panjang menjadi asbab hidayah. Ya Allah, wafatkanlah kami ya Allah di puncak iman kami, puncak Islam kami, puncak amalan kami, puncak rindu kami kepada akhirat ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jadikanlah pondok kami ini ya Allah pondok yang barakah ya Allah,
tempat kumpulnya para ulama, tempat kumpulnya para wali-walimu, tempat kumpulnya orang ikhlas, tempat kumpulnya orang takwa ya Allah. Ya Allah, tambahilah santrinya ya Allah, sempurnakanlah imannya, ilmunya ya Allah, luaskanlah tanahnya ya Allah, barakailah ya Allah, langgengkanlah mereka ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jadikanlah kamu kami ya Allah seperti kamu Madinah al-Munawwarah, laki-lakinya seperti para sahabat, perempuannya seperti sahabiah, anak-anaknya anak-anak yang saleh yang salehah, alim-alimah yang menyebarkan agama di seluruh ujung-ujung dunia ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.